Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, kita bisa bertemu kembali pada bincang serambi hitam kali ini bersama saya Dr. Ririn. Nah, kali ini tema kita adalah tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi narasumber kita hari ini adalah Dr. Gigi Amelia Muriza. Saya perkenalkan sedikit ya, beliau adalah seorang dokter gigi lulusan dari Universitas Syah Kuala tahun 2008. Nah, langsung saja ya kita undang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Dok. Apa kabar, Dokter Amel? Alhamdulillah sehat. Dokterin gimana? Alhamdulillah sehat. Udah siap mengasihinya? Udah selesai, mohon maaf ya. Sudah ya. Tertunda. Apa, Dok? Berapa menit? Apa, Dok? Aman? Ya. Siap. Nah, tadi udah saya perkenalkan sedikit Dokter Amel. Dokter Amel sekarang lagi berada di mana, Dok? Di Tokyo. Di Tokyo ya. Sedang ikut suami ya, Dok ya? Ya, ikut suami. Oke, nah langsung saja ya kita mulai karena Dokter Amelnya tidak bisa lama-lama karena di sana menjelang waktu maghrib ya, Dok? Iya benar, beda 2 jam ya. Oke, bahas apa nih? Iya. Iya. Nah, kan judulnya tuh bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya bagaimana sih, Dok, caranya menjaga gigi dan mulut itu supaya tetap sehat? Baik. Ini pertanyaannya sebenarnya merangkum semua ya. Iya. Secara singkat saya jelaskan bahwa untuk merawat kesehatan gigi dan mulut itu sebenarnya kuncinya adalah kebersihan, Dok. Ya, erat sekali kaitannya dengan kebersihan dan salah satunya misalnya penyakit yang paling sering diderita oleh masyarakat pada mulut itu biasanya adalah pada gigi, kayak gitu karies gitu ya, paling banyak terjadi dan itu biasanya terjadi karena beberapa faktor diantaranya gigi itu sendiri, kemudian saliva, air liur pada mulut dan lingkungan mulut, kemudian mikroorganisme, kemudian makanan dan waktu gitu. Jadi ketika 4 hal tersebut berinteraksi ya menghasilkan asam pada mulut dan kemudian terjadilah karies. Jadi fungsinya semuanya adalah faktor. Jadi kalau mau gigi dan mulut kita terawat yang pertama adalah kebersihan. Apa saja itu? Tentu saja yang pertama adalah kebiasaan yang mungkin sudah sering kita lakukan sehari-hari ya, yaitu menyikat gigi. Nah, pertama perhatikan dulu nyikat giginya apakah sudah benar. Kedua, waktunya apakah sudah tepat. Yang ketiga, apakah pemilihan pasta gigi dan sikat giginya sudah benar atau belum. Nah, kemudian perhatikan juga kebiasaan menyikat lidah yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Biasanya fokus pada kebersihan giginya saja. Padahal lidah juga perlu dibersihkan karena pada lidah itu kan terdapat papila-papila. Ya. Kalau misalnya kita makan, di mana itu makanan kita itu seringkali terserap ke papila lidah kita itu mengakibatkan tumpukan-tumpukan kuman di situ sehingga terjadi berbagai masalah juga di sana. Kemudian perhatikan juga konsumsi seperti apakah sudah baik atau belum gitu kan, kebiasaan makan kita sudah benar apa enggak, waktunya, porsinya itu juga mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut kita. Kemudian faktor-faktor lain seperti psikologis kita juga gitu. Kalau misalnya kita kelelahan, kemudian stres, itu juga memicu penyakit-penyakit pada mulut gitu seperti sariawan dan lain-lainnya tuh ada faktornya juga. Kemudian gunakan juga pasta gigi yang benar seperti yang mengandung fluoride. Seperti itu. Selanjutnya bisa dibahas.
Ya, Dok. Nah, berarti itu ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita ya, Dok ya. Kemudian ini bagaimana, Dok, caranya agar gigi kita tidak cepat keropos? Oke, yang pertama kita tahu dulu penyebab gigi keropos itu apa. Erat kaitannya gigi yang keropos itu dengan konsumsi makanan kita sehari-hari. Misalnya konsumsi kalsium kita, kemudian sebenarnya secara alami sudah ada ya di dalam tubuh kita. Tetapi ada faktor-faktor yang mengakibatkan penurunan fungsi dan kemudian kita harus menambah apa namanya suplemen seperti itu. Nah, itu erat kaitannya uh, kekuatan gigi kita itu dari yang misalnya kalsium tadi ya, faktor makanan kita. Kemudian erat kaitannya juga tetap dengan kebersihan tadi. Memang benar-benar kalau gigi ini erat kaitannya dengan kebersihan. Jadi kalau misalnya gigi kita kotor, kemudian di situ mengakibatkan penumpukan kuman dan terjadilah karies tadi, gigi yang berlubang, maka dia akan cepat keropos seperti itu. Sehingga kalau misalnya kita ingin gigi kita itu tidak cepat rusak, ya pasti perhatikan tadi hal yang tadi saya sampaikan di awal seperti itu, jaga kesehatan dan kebersihan gigi kita. Ya, berarti kalau ada pertanyaan bagaimana cara merawat gigi, berarti yang di awal tadi ya, Dok ya? Tadi, kekuatan gigi itu erat kaitannya dengan kalsium pada gigi kita, itu juga erat kaitannya dengan apa namanya, sebenarnya kekuatan alami. Tetapi pada orang-orang tertentu terkadang butuh suplemen tambahan untuk gigi itu ya, tambahan menguatkan sama seperti menguatkan tulang dan gigi seperti vitamin seperti itu ya. Tetapi secara umum tetap kaitan dengan tadi. Iya. Nah, kemudian Dok, tadi kan salah satu cara merawat gigi dan mulut itu adalah menyikat gigi. Jadi bagaimana Dok cara menyikat gigi yang benar pada orang dewasa? Orang dewasa ya, pada dewasa dan anak-anak sebenarnya sama konsepnya ya. Yang dianjurkan itu penyikatannya itu dengan cara melingkar gerakannya. Yang pertama gerakannya itu secara melingkar, kemudian mengenai seluruh permukaan gigi. Yang sering dilupakan adalah area-area paling belakang, apalagi orang dewasa yang gigi gerahamnya itu udah tumbuh sampai ke apa namanya, gigi geraham paling belakang itu yang belakangan gitu ya. Kadang-kadang bagi sebagian orang juga ada yang nggak keluar gitu ya. Nah itu seringkali tertinggal di situ. Nah itu perhatikan posisinya, penyikatannya tadi secara melingkar ya, di setiap permukaan gigi terkena. Kemudian pilihan bulu sikatnya jangan lupa sebaiknya yang tidak keras gitu, tidak kasar ya. Sebaiknya dianjurkan yang ujungnya itu lebih apa namanya membulat sehingga tidak melukai gusi seperti itu ya. Untuk bagian-bagiannya tentu saja bagian yang terlihat kalau kita senyum gini ya, semuanya sampai ke area belakang, kemudian bagian dalam, bagian apa namanya, bagian dalam atas dan bawah, kiri kanan, pokoknya semua yang area permukaan itu kena gitu. Oh iya Dok. Nah kemudian kalau penyebab karang gigi itu apa Dok? Kan ada karang gigi yang sampai berwarna hitam, itu bagaimana Dok? Karang gigi umumnya lebih resiko terjadi karang gigi itu umumnya pada orang-orang yang laju aliran air ludahnya itu lebih apa namanya, lebih cepat, lebih banyak gitu ya, sehingga dia menumpuk gitu disertai dengan kuman-kuman yang ada di sana, sehingga penumpukan itu jadi karang gitu, lebih besar resikonya. Tapi pada semua orang juga resikonya tetap ada gitu ya. Nah kalau karang gigi itu semakin lama tidak dibersihkan, tadi warnanya agak kekuningan gitu ya. Ya, untuk membedakan itu gigi atau karang gigi gitu ya. Kalau karang gigi itu warnanya agak kekuningan gitu ya, dan beda dengan warna gigi. Dan kalau misalnya kita rasa-rasa misalnya bagian dalam itu dengan lidah itu agak kasar. Kalau kita udah punya karang gigi, dirasa punya karang gigi seperti itu, baiknya kita melakukan pembersihan karena nggak bisa diangkat dengan sikat gigi ya.
jadi harus dibantu oleh dokter. Kalau lama dibiarkan, karang giginya itu yang dari warnanya kuning jadi lama-lama agak lebih menggelap, bahkan ada yang sampai hitam, berarti itu udah lama sekali tidak dibersihkan. Anjurannya untuk ke dokter gigi sekali. Sekali ya dok. Nah, kalau penggunaan obat kumur bagaimana dok? Sebaiknya itu, apakah boleh atau dianjurkan atau gimana? Ya, penggunaan obat kumur itu cukup dianjurkan, tetapi bukan segala-galanya ya. Karena untuk membersihkan itu lebih efektif dengan sikat gigi sebenarnya, termasuk untuk membersihkan lidah dan gusi. Makanya tadi pemilihan bulu sikatnya itu harus benar. Kalau bulu sikatnya itu halus, saat kita menyikat gigi itu, kemudian kita juga menyikat area gusi kita yang paling dekat dengan gigi itu secara perlahan, seperti pemijatan pada gigi itu mampu mencegah terjadi peradangan pada gusi juga. Kalaupun sudah terjadi peradangan sedikit, ketika kita melakukan pemijatan bulu sikat halus tadi, itu kan darahnya agak keluar sedikit, darah peradangan keluar sedikit. Nanti kita kumur-kumur dengan obat kumur tadi, jadi dia kan, tetapi dia lebih efektif kan sikat gigi. Untuk waktu penggunaannya sendiri, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah apakah sebelum menyikat gigi atau sudah menyikat gigi. Tapi lebih baik kalau sudah menyikat gigi itu kan kita udah istilahnya udah berusaha ya untuk sebersih mungkin gitu dengan sikat gigi. Sehingga sisa-sisanya yang tadinya tidak terjangkau dengan sikat gigi mungkin bisa dibantu dengan obat kumur tadi. Dan obat kumur itu sendiri sifatnya pada dasarnya adalah antiseptik, membantu. Antiseptik ya dok? Ya. Maaf dok, suaranya putus-putus di saya. Ya. Kadang kedengeran, kadang enggak. Iya. Ya. Jadi berarti tadi kan kita boleh ya pakai obat kumur, dia sifatnya antiseptik. Ya. Apakah bakteri baik juga ikut mati dok kalau kita dengan obat kumur? Nah itu dia yang perlu digarisbawahi, menggunakannya dengan bijak. Karena kalau misalnya berlebihan, itu juga bisa membuat yang tadi floral normal pada mulut kita yang tadinya diharapkan untuk ada di dalam mulut juga ikut usir seperti itu. Jadi menggunakanlah dengan bijak gitu. Nggak mesti setiap hari, tapi kadang-kadang jika dibutuhkan boleh digunakan. Ya, berarti dengan bijak itu seperti apa dok? Bisa dijelaskan? Ya, misalnya ada keluhan seperti bau mulut, kemudian ada peradangan apa misalnya mulutnya berdarah, bengkak seperti itu. Kalau kondisi normal aja gitu, kadang-kadang nggak pakai obat kumur juga nggak apa-apa, karena yang tadi untuk kebersihan gigi itu sendiri sebenarnya paling efektif dengan sikat gigi. Tetapi biasanya lebih baik dokter biasanya memberikan resep obat kumur kalau ada peradangan, kalau ada keluhan bau mulut seperti itu, darah itu untuk tambahan dibantu oleh obat kumur seperti itu. Ya. Untuk waktu penyikatan gigi tadi dok, kan tadi harus tepat waktunya, itu kapan dok yang baiknya? Oke, seperti mungkin 2 kali sehari. Itu kalau pagi itu setelah sarapan, catat sarapan. Jadi mungkin yang di sini udah banyak yang tahu, tapi sering juga salah gitu ya. Jadi di kala pagi itu sering juga orang menyikat gigi itu saat satu paket sama mandi gitu ya. Jadi pakai sabun semua terus. Sebenarnya yang diharapkan adalah setelah makan ya. Beberapa saat lakukan penyikatan gigi, barulah kita beraktivitas seharian, dan di saat malam sebelum kita jadi di saat kita sama hal seperti pagi saat kita melakukan aktivitas
sepanjang hari, mulut kita juga sudah bersih dulu. Karena kalau misalnya setelah makan kita tidak menyikat gigi, sepanjang hari itu berapa jam itu kita membiarkan makanan sisa tadi mengendap di gigi sehingga dia memanggil kuman-kuman membuat kita tadi menjadi kebiasaan terus menerus seperti itu, lama kelamaan gigi kita akan rusak. Iya, Dok. Nah, terus kemudian Dok tadi dokter ada menyinggung tentang sariawan. Ya. Penyebab dari sariawan itu apa sih Dok? Selain yang faktor stres tadi dokter bilang, bagaimana mengatasinya Dok? Penyebab sariawan ini sebenarnya saya kuliah tuh dulu babnya itu panjang sekali ya. Intinya dia jamur yang berkembang dan berkembang pada mulut kita menyebabkan lesi gitu ya. Lesi tadi ya yang udah kayaknya familiar ya bagi banyak orang gitu ya. Sariawan itu sering terjadi ya gitu ya. Itu juga faktornya banyak. Salah satu. Nah kemudian juga terkait nutrisi juga iya Dok. Kalau untuk sariawan ini. Nah, kemudian faktor hormon juga iya. Sehingga terkadang bagi wanita yang sedang mengalami haid juga kerap kali menimbulkan sariawan. Kan saya bilang faktor stres tadi itu juga bukan hanya sekedar faktor kalau pada sariawan bukan hanya sekedar faktor pendukung. Tetapi pada orang yang kayak mengalami kelelahan, kemudian secara psikis dia juga lelah gitu ya, itu juga kerap kali menimbulkan sariawan dan itu panjang, sehingga dia harus hilang sariawannya gitu. Itu kayak dan itu penyebabnya itu harus dihilangkan yang sangat lama karena dia sariawannya nggak hilang-hilang. Misalnya sebelah kanan pertama, kemudian hilang sebelah kanan, timbul lagi sebelah kiri, ternyata memang benar-benar faktor itu. Kemudian hormonal, kebersihan, sama sih sebenarnya. Intinya jamur dia. Kalau tadi dokter bilang salah satu faktornya adalah nutrisi. Ya. Nutrisi apa yang kurang kita dok sehingga menyebabkan sariawan? Ya, nutrisinya itu sebenarnya nutrisi alami yang biasa ada di dalam mulut kita itu seperti yang mineral, seperti saat itu mengalami penurunan, ya balik kaitannya ke imun dok. Kaitannya ke sistem imun. Kalau sistem imun kita menurun, otomatis tentara-tentara yang tadinya menjadi mendukung keamanan dari rongga mulut kita itu terganggu, sehingga kalau yang tadinya mulut kita dibantu lagi nanti misalnya faktor kebersihan tadi tetap faktor kebersihan ya, karena kondisi mulut itu semuanya masuk gitu ya istilahnya ya, makanan rongga yang pertama yang sebelum ke tubuh bagian lain kan mulut dulu gitu ya. Kalau itu nggak bersih, dibantu oleh faktor-faktor nutrisi juga kurang, terus sistem imun kita menurun, timbullah dia seperti itu. Kalau kaitannya dengan sistem imun, makanya kalau untuk ininya kira-kira supaya kuat, nah itu yang perlu diberikan kepada penderita sariawan gitu, selain obat oles biasanya. Jadi ada kayak vitaminnya, kemudian obat olesnya seperti itu. Kumur juga untuk membantu kebersihan tadi. Jadi kekuatan tubuhnya iya, faktor kebersihan mulutnya juga iya. Baik dok. Nah kemudian masalah yang sering terjadi lagi di mulut adalah gusi berdarah. Bagaimana mengatasi gusi berdarah? Mengatasi gusi berdarah dari singgung darah itu biasa. Biasanya kalau ada darah pasti ada peradangan dok. Jadi tahu sebabnya apa kira-kira? Apakah berasal dari gigi? Kalau berasal dari gigi, misalnya giginya berlubangnya sangat besar gitu ya, kan tambal, nah itu juga akan menyebabkan gusi itu bengkak, dan biasanya pembengkakannya itu ada nanah di dalamnya.
Nah, kalau penyebabnya itu, cara mengatasinya adalah giginya harus dirawat dulu, kemudian nanahnya tadi tuh harus dikeluarkan, apa namanya, giginya dirawat itu akan hilang. Kalau misalnya hanya sekedar obat anti nyeri, nyerinya hilang sebentar, tapi penyebabnya kan tidak hilang, itu akan apa namanya, timbul lagi tuh. Jadi kan dari gigi soalnya, di giginya. Nah, penyebab lain kalau misalnya pada gusi itu sendiri, gusi itu sendiri, jadi bisa dengan cara tadi, misalnya bersihin karang giginya, tetap kebersihan, karena biasanya erat kaitannya dengan karang gigi juga kalau yang pada gusi. Jadi ada karang gigi di sana, kemudian menyebabkan kuman-kuman itu numpuk di karang gigi, sangat suka seperti itu. Dan kemudian kan karang gigi itu dekat dengan gusi biasanya di area-area bawah. Nah, itu menyebabkan giginya gusinya bengkak, ada peradangan, berdarah. Jadi bersihkan karangnya. Jadi tadi penyebabnya pada gigi sendiri atau pada gusi sendiri, bersihkan karang. Dan kemudian kalau misalnya faktor-faktor lain seperti memang pure karena gusinya bengkak, berdarah, mungkin ada faktor-faktor lain terkadang, Dok. Tidak hanya nya, tapi penyakit-penyakit lain, karena kadang-kadang ada organ lain. Jadi paling tepat kalau misalnya nggak hilang dengan cara pembersihan gigi, itu berarti konsultasi ke dokter penyakit dalam dan yang lainnya seperti itu. Dok. Nah, kemudian mengenai gigi geraham bungsu, Dok. Jika kita keluar gigi geraham bungsunya dan menyebabkan masalah, itu bagaimana, Dok, cara mengatasinya? Kemudian, apakah setiap gigi geraham bungsu yang muncul itu mengganggu dari gigi-gigi yang lain nggak, Dok? Ya, gigi geraham bungsu ini kadang menjadi kalau dia munculnya ke permukaan gusi itu posisinya benar, mungkin pernah dengar ya, kadang-kadang posisinya miring, kadang-kadang dia bahkan keluar, karena seringkali kenapa dia seperti itu? Masalahnya dulu deh gini. Masalah gigi bungsu itu terkadang tidak bisa keluar dari rahang, yang tidak baik. Entah dia miring, entah dia yang lain, atau ke arah pipi seperti itu. Faktornya adalah karena rahangnya itu kecil, sehingga dia nggak ada tempat untuk keluar. Tapi dia mau keluar, jadi keluarnya tempatnya nggak benar. Nah, dampak yang biasa ditimbulkan adalah peradangan juga loh di situ. Peradangan, karena di saat gigi itu apa namanya, keluarnya nggak benar, penyikatan gigi pun jadi di situ. Dia kan keluar dari jalur gitu dan agak jauh, jadi penyikatan gigi nggak benar, jadi sehingga sering terjadi peradangan di situ. Kemudian kalau posisinya nggak benar, dia juga bisa menyenggol gigi tetangga, bilangnya gigi tetangga itu, sehingga gigi yang sebelahnya itu yang sering terjadi. Nah, kalau misalnya mengganggu seperti itu, baiknya dicabut aja. Kayak normal aja, kayak gigi-gigi yang lain, ada juga yang seperti itu. Rahang besar, cukup gitu keluar, space-nya ada, nggak masalah. Tinggal cara penyikatannya aja sampai menjangkau sampai ke belakang, sehingga dia nggak jadi masalah. Masih putus nggak suaranya? Masih ya? Masih. Maaf ini, nggak tahu. Iya, apa-apa. Jadi saya tuh guess bibirnya dokter apa yang iya, iya. Apa-apa dong, nggak masalah. Saya masih bisa menangkap. Iya. Kemudian mengenai apa-apa dong. Mengenai nafas yang berbau tidak sedap, Dok. Apa penyebabnya, Dok, dan bagaimana cara mengatasinya? Lagi-lagi penyebabnya adalah soal kebersihan mulut, Dok. Dok. Saya cuma mau ngasih tips aja gitu ya. Memang biasanya kebersihan mulut iya, atau kalau mulut kering juga iya. Ya. Atau penyebab lain terkadang dari lambung gitu juga bisa, Dok. Kalau orang yang punya masalah dengan lambung, asam bau
giginya gitu ya. Jadi tetap yang pertama bersihan rongga mulut dengan yang tadi penyikatan gigi dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah nutrisi, sehingga kalau tubuh kita sehat nggak ada masalah dengan lambung kita sehingga napasnya juga oke gitu. Kemudian perbanyak minum air putih sehingga mulut nggak kering, karena kalau kering itu ya bau. Nah, tipsnya adalah saat melakukan penyikatan gigi juga itu dilakukan penyikatan lidah, karena tadi banyak yang lupa, banyak yang nggak tahu bahwa lidah itu juga menjadi tempat sarangnya sisa-sisa makanan, kemudian menumpuk, kemudian bakteri ke situ dan nggak dibersihkan biasanya, nggak sepaket sama penyikatan gigi. Nah, jadi mulai sekarang lakukanlah penyikatan lidah itu, sehingga itu dapat membantu. Dan penelitian dosen saya dulu tentang itu, jadi kebanyakan memang orang yang punya masalah bau mulut itu nggak punya kebiasaan menyikat lidah katanya. Itu bisa membantu. Kemudian obat kumur juga bisa membantu, tapi penyebabnya tadi itu sebaiknya dihilangkan kuman-kuman tadi gitu dengan penyikatan lidah. Cara penyikatan lidah yang benar bagaimana, Dok? Disikat aja, tapi ya pelan-pelan ya. Sama pakai sikat gigi coba. Sikat gigi itu juga. Jadi dengan berbelah. Sikat aja pelan-pelan ya. Mungkin getahnya tinggi. Jadi ya pelan-pelan aja gitu, tapi kena ke seluruh permukaan ya semampunya lah gitu ya. Kalau area belakang pelan-pelan aja, kalau nggak muntah gitu ya. Jadi sikat aja. Sikat dulu. Iya, gitu. Nah, bagaimana dengan penggunaan fluoride, Dok? Tadi kan ada juga kita singgung penggunaan sikat gigi yang menggunakan fluoride. Ada berita berseliweran kalau fluoride itu tidak aman. Jadi bagaimana itu sebenarnya, Dok? Fluoride itu kan sebenarnya mineral yang dia sebenarnya juga ada secara natural. Kapan dia dibutuhkan? Ya dibutuhkannya secukupnya aja. Kalau misalnya yang tambahan pada sikat gigi, kenapa dia dianjurkan? Karena dia kita sudah rapuh. Tapi kan terjadi poros malah jadi kayak coklat semua gitu, jadi nggak bagus. Karena orang dewasa atau pada daerah-daerah tertentu yang kandungan air minumnya di situ kandungan mineralnya berlebih, ada kan kadang-kadang itu penelitiannya ada gitu. Jadi di daerah itu rata-rata orang giginya kuning-kuning. Pada mulut kita sebenarnya sudah ada, jadi tambahannya palingan menggunakan pasta. Kira-kira kayak giginya aja gitu. Kalau anak-anak kan ada macam ya, yang kayak yang anak yang bayi gitu ya, sekitar biasa ya, beras aja gitu ya. Nanti makin lama kayak sebiji jagung itu ada anjuran, nanti mungkin bisa dibaca lebih lanjut ya. Nah, jadi ya jelas ya. Hilang loh, saya juga Ya. hilang timbul gitu. Kayaknya ya, Dok? Kaitannya sinyal mungkin karena jauh. Oh, sinyal, iya. Bisa jadi, Dok. Tapi waktu itu kita sama virus di Amerika. Virus gimana di Amerika? Bisa nggak ada sinyal gitu. Di Jepang sekarang lagi typhoon. Mungkin apa itu? Typhoon itu angin topan. Oh, iya. Mungkin ngaruh mungkin ya. Karena ya enggak lagi typhoon ngaruh. Oh, di Indonesia banyak taipan. Oh, enggak ya, bukan. Iya, Dok. Bentar ya, Dok. Maaf. Ya. Tapi udah maghrib. Maaf. Oh, udah maghrib. Iya, Dok. Oke. Nah, satu pertanyaan lagi ya, Dok ya. Ini ada mitos kok saya yang jawab. Ada
apa ya, ada pemahaman di masyarakat kalau mencabut gigi itu nanti bisa menyebabkan kebutaan. Itu benar nggak, Dok? Eh, dia itu sebenarnya kalau kayak gitu orang sering nyinggungnya tentang saraf ya. Sebenarnya nggak ada kaitannya antara saraf gigi dengan saraf mata itu ya. Tetapi kalau misalnya ada faktor-faktor lain dari pasiennya itu perlu diperiksa dulu. Makanya kalau cabut gigi itu nggak bisa sembarangan loh, hati-hati kalau cabut sendiri. Jadi ke dokter gigi dicek kan semuanya mulai dari tensinya, kemudian macam-macam pemeriksaan dulu ya tentang gula darahnya dan lain-lainnya gitu ya. Kalau ada hal-hal yang kontraindikasi dari pencabutan, dilakukan pencabutan. Tapi kalau misalnya ada kontraindikasi itu akan terapi dulu gitu ya, ke internis dan lain-lain gitu. Jadi enggak sih, itu mitos ya. Terus ya, oke, Dok. Dok, Ya, jangan pernah takut gitu untuk cabut gigi, takutnya takut malah jadi iya. masalah lain seperti itu. Jadi apa-apa. Asal Nanti konsultasi. dokter giginya yang menentukan kok ini layak atau tidak dicabut gitu ya, Dok. Iya. Tadi kayaknya ada pertanyaan, Dok. Boleh nggak, Dok? Satu lagi. Oh iya, mudah-mudahan bisa. Hari ya, ada pertanyaan dari penonton. Ini ya, tadi nih, ya, bagaimana dokter, bagaimana solusi sikat gigi yang baik untuk anak yang terlalu sensitif terhadap sikat gigi karena setiap kali menyikat dia merasa geli hingga kerongkongan. Oh gitu. Geli ya. Unik juga ya. Memang anak Iya, itu gimana ya? Kalau anak-anak itu agak tricky. Karena saya sendiri juga iya. punya anak dan untuk alhamdulillah sih sejauh ini mau gitu sikat gigi. Itu memang kita prosesnya panjang, Bunda. Jadi kayak anak pasti ya orang tua yang paling tahu lah, paling best gitu ya untuk atau didongengin gitu ya atau dengan bernyanyi sehingga dia punya motivasi untuk menyikat gigi gitu. Nah, saya triknya adalah saya dengan bercerita gitu. Jadi sambil saya bercerita, saya sikatin tuh gigi anaknya. Nggak dibiarin sikat gigi sendiri karena dia belum bisa, dia nggak akan bersih gitu. Jadi disikatin sambil didongengin seperti itu. Kadang dia jadi fokus ke dongengnya kita, jadi rasanya itu bisa berkurang seperti itu. Mungkin itu bisa dicoba dengan kalau cara-cara lain adalah mungkin bisa dicek dulu tuh sikat giginya bulunya seperti apa, apakah sudah bulu yang halus yang kira-kira cocok dengan permukaan gigi anak atau masih yang gimana gitu. Kemudian apa namanya bentuk bentuk ujung dan ukuran giginya apakah pas dengan apa namanya mulut anaknya seperti itu dicek aja gitu. Itu mungkin bisa Oh iya. dongeng dengan cara bercerita. Umur berapa, Dok, si anak bisa dilepas sikat gigi sendiri, Dok? Kira-kira kalau misalnya kata dokter gigi anak tuh kalau misalnya dia udah mampu mengikat sepatunya sendiri, berarti dia udah telaten, udah tertib seperti itu dia mampu untuk menyikat giginya sendiri. Selebihnya harus dengan pengawasan. Walaupun dia sudah menyikat giginya sendiri, untuk yang udah SD sudah dilatih seperti itu, tapi harus tetap dalam pengawasan. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, Dok. Ya, Dok mau nanya, gimana terjadi karies pada anak umur 3 tahun di gigi seri karena DOT? oh iya. Itu paling sering terjadi ya, sehingga ada namanya karies botol susu seperti itu ya. Sebenarnya itu karena susu yang formula biasanya ya. Susu formula itu kan kandungan gula Gulanya tinggi. ya, Dok, ya. Sehingga kalau misalnya gula itu mengendap pada gigi itu sangat disukai kuman. Beda dengan ASI. ASI aja masih bisa gitu ya, tapi kan kandungan gulanya nggak tinggi gigi susu formula. Jadi sebenarnya tidak dianjurkan untuk minum itu. Tapi kalau memang minum diusahakan jangan sampai dibawa tidur sama anaknya. Karena sering sekali karies botol susu itu karena dibawa tidur sehingga dia dalam waktu yang lama sehingga dan kebiasaan setiap hari jadi dia itu udah pasti cepet
cepat sekali sepertinya giginya jadi. Triknya adalah setelah susu di botol itu dibersihkan dengan kasa, pakai tangan ibu. Tangan ibunya dibalut dengan kasa, kemudian dibasahi ya, kemudian dibersihkan ke giginya, ke permukaan giginya. Kemudian sebaiknya dikumur lagi dengan air putih aja gitu ya, baru tidur. Agak susah sih, tapi harus dibangun kebiasaan itu. Kalau enggak, lain dia pasti akan cepat. Iya, karena beda gulanya ya dok, ASI sama susu formula. Gula di susu formula sangat cepat menyebabkan kerusakan gigi ya dok. Iya, oke. Ada pertanyaan lagi? Di sana sudah maghrib ya dok. Terima kasih Dokter Amel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Aksa ya. Ya. Ya, ada sedikit gangguan. Terima kasih kepada Dokter Amel dan teman-teman yang sudah hadir. Mungkin waktu kita nggak bisa lama ya dok. Iya. Salam buat keluarga. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kita. Mungkin tadi suaranya agak hilang timbul ya dok karena gangguan sinyal. Ya. Saja. Terima kasih Dokter Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bincang sambikitan selanjutnya. Siap. Maaf lahir batin. Sama.